ini nih. Semua nabi-nabi mengkonfirmasi silsilah ini. Tetapi apa kabar dengan Quran? Serem juga kalau ularnya bisa digigit. Om Maimat, bentar ya Om Willy. Om Maimat mau menyampaikan apa ini? Kita dengarkan dulu. Tadi minta Al-Araf 172 ya. Kita lihat ini malah ini lucu. Kenapa saya katakan lucu? Karena mengatakan ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya. Saya baca sampai bawah, ini kok malah anak cucu Adam keluar dari tulang punggung. Ini malah gimana Kak Nur? Baca semua dulu, coba nanti kita bahas pelan-pelan sampai. Oke. Ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Bukankah aku ini Tuhanmu? Betul. Kami bersaksi agar pada hari kiamat kamu mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Oh, ini berarti anak cucu Adam dari tulang punggung ya, bukan dari rahim istrinya Adam atau gimana? Iya, baik Pak. Jadi gini, kenapa tadi saya mengambil contoh ayat tersebut? Karena tadi tentang iman yang beli kucing dalam karung. Contohnya gini, ayat itu jika kita baca, tentunya kita hanya meraba-raba sama seperti apa yang Agatha sampaikan, bahwa kita itu beriman seperti membeli kucing dalam karung, nggak tahu isinya apa. Makanya kami diajarkan bahwa kita bukan hanya membaca saja. Ayat itu harus dipahami dan dijalani. Sehingga apa? Sehingga kita masuk dalam ayat tersebut. Kita tahu apa yang kita saksikan. Seperti itu. Nah, itu kejadiannya itu kan anak cucu Adam sebelum ditiupkan ke alam rahim, maka mereka ditanya, apakah aku Tuhanmu? Dipastikan di situ. Dan kami menjawab, ya. Dari tulang punggung, bukan rahim, tulang punggung. Ya, jadi kalau itu sih bahasanya sulbi ya. Tapi kalau saya pribadi memaknai ayat tersebut, kita ini jasadnya dilahirkan dari ibu bapak. Ya, tetapi secara keimanan kita harus berproses lagi menjadi yang manusia seutuhnya, manusia yang zahir batin. Kalau saat ini kita nggak memproses diri kita tentang ketuhanan atau keimanan, tentunya kita hanya berjasad saja dan disetir oleh pikiran. Kita nggak bisa mengenal Tuhan tanpa kita menyadarkan kesadaran kita atau jiwa kita. Itu sih Pak. Coba mereka menjawab apa? Betul, Engkau Tuhan kami bersaksi apa nih? Agar pada hari kiamat kamu mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Ini kenapa kesaksian manusia ini nunggu mati, Mbak? Bukan nunggu mati ya. Sebentar saya dijawab. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Kami bersaksi agar pada hari kiamat kamu mengatakan sesungguhnya kami lengah. Ya. Jadi itu kan tentang persaksian ya, tentang menyaksikan Tuhan. Kalau di ayat tersebut mengatakan bahwa kita ini sudah pernah menyaksikan Tuhan, sudah jelas ayat itu. Tetapi tanya pada diri kita, kok aku saat ini tidak bisa menyaksikan Tuhan? Kok tidak bisa menyaksikan? Menyaksikan ini kan melihat. Melihat ini kan harus tahu, harus ada bendanya atau harus ada wujudnya. Barulah dikatakan melihat. Mengenal, tahu kan gitu ya Bu ya. Makanya di saat sampai hari akhir kita tidak bisa menyaksikan Tuhan, ya tentunya disitulah ada pertanggungjawaban kan gitu. Makanya untuk mengenal Tuhan saat ini yang ditanyakan Agatha tadi menarik. Mengenal Tuhan itu diri kita itu yang harus mempersiapkan diri kita, menyadarkan diri kita sehingga apa? Al-Araf 172 itu nyata. Bukan lagi beriman kepada kucing dalam karung. Oke, nyatanya gimana Kak? Nyatanya adalah ketika kalau Tuhan Allah ini wujud, bentar, ini saya baca ya. Ketika Tuhanmu mengeluarkan, ini wahyu Allah ya? Itu adalah petunjuk ya. Itu adalah pesan. Tunggu ya. Ketika Tuhanmu, ini perkataan Allah atau perkataan siapa ini? Loh, Allah punya Tuhan. Ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam. Kalau ini adalah perkataan Allah, harusnya ketika aku mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, ini Allah mengambil kesaksiannya. Allah yang mengambil kesaksian. Gimana nih? Bahasanya ini ya, Allah mengambil kesaksiannya. Kesaksian siapa? Dari Tuhannya atau gimana nih? Terhadap diri mereka sendiri. Allah mengambil kesaksian manusia. Iya. Oke. Kesaksian kita. Sebelum jadi kita apa kesaksian manusia itu? Apa kesaksian manusia itu? Nah, ini Allah lagi ya. Seraya berfirman, Allah yang berfirman. Bukankah aku Tuhanmu? Allah ini nanya ya.
oh Allah ini nanyain orang anak-anak cucu Adam, ya, dan dia nanya kepada manusia, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Lalu dikatakan, agar pada hari kiamat kamu mengatakan, sungguh kami lengah terhadap hal ini. Hal ini apa? Tuhanmu ini. Ini makro buka ya? Ya, jadi gini, Al-A'raf 172 itu jika kita betul-betul masuk dalam ayat tersebut, sehingga apa? Itu kan ada urutannya, di situ disempurnakan. Ada Shot 72 mengatakan bahwa contohnya gini, Shot 72 dikatakan gini ya, kalau coba nanti dibuka lagi ya, setelah aku sempurnakan kejadiannya, seperti itu. Nah, itu bagi orang-orang yang betul-betul sudah menyerahkan semuanya, seolah-olah ini itu bukan milikku. Nah, disitulah terjadinya apa? Mereka tahu apa yang dihembuskan dalam dirinya, apa yang disaksikan. Pertanyaan man robbuka, siapa Tuhanmu, itu bukan lagi Allah, bukan lagi nama yang dijawab, tetapi sang pemilik nama. Disitulah sempurna imannya, disitulah sempurna rukun Islamnya. Di situ Bu, untuk tentang ketuhanan, untuk tentang iman. Aku belum ngerti sempurnanya gimana. Jadi begini, itu iman ini kan untuk diri kita, bukan untuk Quran kan? Untuk diri kita. Ya, Quran kita baca. Itu untuk diri kita. Kita mengatakan diri kita beriman. Benar nggak kita beriman dengan siapa kan gitu? Makanya Quran itu kakak beriman kepada siapa? Nah, ini balik lagi ke yang tadi saya katakan. Kakak beriman kepada siapa? Kakak udah kenal Allah itu seperti apa? Ini kan balik lagi ke sana. Ya, jadi di kami itu diajarkan ya, Agatha, diajarkan begini. Kita itu harus menjadi orang yang beriman. Nah, bagaimana cara kita beriman? Tentunya kita harus betul-betul memperbaiki diri kita atau menyadarkan diri kita tentang ilahiyat atau Al-A'raf 172. Dengan cara apa sih? Berarti kita itu harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Apa yang kakak sadari dari Anda beriman kepada Allah? Apa yang kakak sadari dari iman kepada Allah? Ya, diri saya ini sendiri. Saya menyadari. Seperti itu. Apa yang Anda sadari? Sebentar ini sempit jalannya, bentar ya. Hati-hati Kak. Oke. Yang saya sadari kenapa saya beriman kan gitu. Ya, diri saya ada karena orang tua saya kan gitu. Alam semesta ini ada ya karena Allah pencipta langit dan bumi. Ini yang menjadi bukti bahwa kita itu betul-betul harus mengenal siapa yang mengadakan alam semesta. Kita bukti apa, Kak? Sebentar. Bukti apa yang membuktikan Allah menciptakan alam semesta? Allah ini kan baru diperkenalkan Muhammad abad 7. Buminya udah ada. Ini wahyu umum. Semua ilah di dalam dunia ini semua mengaku Allah mereka yang menciptakan langit dan bumi. Itu bukan bukti Kak, ini wahyu umum. Semua buktinya ilah di dunia ini. Aku nggak mau bawa alam semesta, diriku ya. Sebentar Kak, ini gini ya. Kalau wahyu umum seperti ini, Kak, saya juga bisa bilang Kak, saya yang menciptakan langit dan bumi ini. Tapi itu nggak bisa saya buktikan, karena emang udah ada. Secara logika, pasti ada zat yang lebih maha kuasa dari diri saya yang menciptakan alam semesta ini. Tapi yang mana ini? Karena semua ilah itu mengaku bahwa mereka adalah sang pencipta. Buddha mengaku, dewa-dewa orang Hindu mengaku mereka sebagai penciptanya. Tuhan Yesus saya juga demikian. Allah Tritunggal itu adalah sang pencipta. Bahkan Allah Tritunggal saya menjelaskan sangat spesifik bahwa bumi yang dia ciptakan ini bentuknya bulat. Ya saya berapa itu Manat? Sementara Allah mengatakan bumi ini datar. Lebih percaya mana kakak? Yang menciptakan bumi ini bulat atau datar? Ya, saya akan kembali pertanyaan tadi ya. Buktinya apa kan gitu ya? Mungkin secara simpel ya, buktinya apa? Ya buktinya ya orang tuaku dan diriku kan gitu. Ini bukti nyata. Bukti, kalau mau bukti ya ini buktinya. Kalau nggak ada diri kita, apakah kita bisa membuktikan bahwa kita adalah manusia? Tidak bisa. Sebelum ada orang tua kakak, Pontius Pilatus itu di abad 1 itu udah ada Kak. Pontius Pilatus ini punya bapak, punya mama, gitu loh Kak. Kalau kakak bilang mengatakan kakak ada karena orang tua kakak itu bukti adalah Allah, Kak ketawa semua orang di dunia ini Pak. Ateis juga ngaku. Iya, orang tua kan saya keturunan kan. Sepakat nggak kalau orang tua kita itu keturunannya sampai ke bentar Kak. Ateis yang nggak punya Tuhan juga dia percaya Kak bahwa dia ada karena bapak ibunya Kak.
Ini logika dasar. Ini nggak membuktikan Allah itu ada. Dengan adanya bapak ibumu nggak membuktikan. Ateis sana juga percaya. Ini terlalu apa ya kalau kata saya? Jadi kan gini, kenapa saya mengatakan orang tua yang lebih dekat? Karena orang tua itu punya keturunan sampai kepada Adam, manusia pertama. Nah itu kan keturunan, enggak? Baik, Ya, baik. ini yang dimaksud Kalau keturunan. memang, oke, Ini ini apa buktiin ya, keturunan? kakak harus buktiin ya. Allah ini adalah yang menciptakan Adam dan Hawa ya. Tunjukkan sama saya silsilah dari Adam sampai kepada nabimu. Oh, itu saya nggak bisa. Makanya tadi saya jawab simpelnya ada apa ya? Kenapa tidak bisa? Silsilah itu diterterakan dalam Quran. Mana Quran saya? Karena memang dia tidak tahu. Tetapi saya bisa buktikan di sini. Silsilah sampai ke Adam, sampai ke Yesus. Ini saya bisa tunjukkan. Ini Alkitab saya. Kenapa? Karena memang di sini tertulis. Boleh, nggak apa-apa. Silsilah sampai. Nah, Ya. kan ini cara membuktikan itu seperti itu. Kalau memang dia tahu, harusnya ada di dalam Quran silsilah nabimu itu sampai kepada Adam. Saya nggak melihat ada silsilah, tetapi di sini bisa saya buktikan. Di dalam Injil Matius silsilah itu jelas. Di dalam Kejadian 5 silsilah itu jelas. Terlalu akurat Tuhan saya. Dia bahkan tahu Adam, siapa anak Adam, siapa anaknya lagi dari Adam itu, cucunya Adam, sampai kepada nabi-nabi. Ini terlalu tahu Tuhan saya. Saya bingungnya gini loh kak. Bahkan istrinya Adam, Allah pun tidak terterakan. Nggak usah ngomongin silsilah, istrinya Adam aja dulu kak. Itu nggak ada di Quran. Jadi jadi Agatha itu pengetahuan itu pun dari Bible ya, dari kitab tadi ya Agatha. Semua orang pasti nyontek ini. Oke. Jadi apakah gini Agatha? Karena bukan membandingkan ya, ini sharing aja. Karena di Islam juga sama ya, yang diajarkan bahwa kalau kita hanya membaca saja lalu kita yakini, kita nggak tahu kebenarannya, maka itu sama saja membeli kucing dalam karung. Itu memang tidak diperbolehkan. Karena apa? Ini tervalidasi nabi-nabi. Musa ya, Musa sampai ke Abraham, sampai ke Ayub, sampai ke Yakub, sampai ke Yohanes, sampai ke Yesus. Ini tervalidasi. Semua nabi memvalidasi. Bayangin nih, dari Adam sampai ke Nuh, sampai ke Abraham, sampai ke Israel, sampai kepada Yohanes. Ini semua nabi, nggak ada yang bertentangan dengan ini. Ini, nih. Semua nabi-nabi mengkonfirmasi silsilah ini. Tetapi apa kabar dengan Quran? Apa yang dikatakan Quran? Bukakan dulu itu keturunannya itu, yang biasa dibawa Bang Meta itu. Siapa? Duluan Adam sama duluan Musa dengan Daud. Oke. Ini kocak loh kak. Ini kocak asli. Kalau memang Allah itu adalah pencipta, ya dia tahu silsilahnya. Duluan mana Musa dengan Daud? Kak, menurut kakak, Kak Nur. Ini penting sekali ya. Duluan mana kak Musa dengan Daud kak? Oh, saya kurang paham itu, kurang paham. Itu di surah berapa? Tak gue lupa. Sorry. Aduh. Mungkin bisa dijelaskan saya Coba nyimak. prop surah berapa prop? Lupa saya. Nah ini ya. Nih, makanya saya bilang kalau kakak mau mengatakan silsilah ya. Nih di dalam Quranmu sendiri kak. Itu dikatakan Daud dulu baru Musa. Orang Israel sana kak yang ada. Gimana Prof? Oke. Ini ketemu 6 ayat 84. Nah ini. Oke. Boleh saya pesan sedikit ya. Soalnya saya pernah ditanya juga. Saya ada teman juga Kristen. Saya pernah naik gitu. Saya ditanya juga duluan mana. Nah itu akhirnya menjadi persoalan lah. Nah itu yang saya nggak mau gitu. Nggak ada perdebatan gitu. Kalau mau diskusi nggak masalah gitu. Kalau misalkan saya nggak paham ya dipahamkan kan seperti itu. Kalau misalkan tanya dijawab. Kalau misalkan kurang ya bisa dikoreksi kan seperti itu supaya tidak ada perdebatan. Oke, saya bacakan ya, boleh ya? Boleh baca. Ya. Oke, Al-An'am 84 kita lihat ya. Kami telah menganugerahkan kepada Ishak dan Yakub, tiap-tiap mereka telah kami beri petunjuk. Sebelumnya kami telah menganugerahkan petunjuk kepada Nuh.
menganugerahkan petunjuk kepada sebagian dari keturunannya, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Ini keturunannya. Ini silsilahnya kacau sih kalau kataku. Ini Sulaiman itu lebih tua dari mana itu? Sulaiman lebih tua dari Ayub ya. Terus Yusuf, terus ke Musa, terus ke Harun. Nah ini nih. Ini kalau orang istilahnya kalau di dalam pohon keluarga ya, family tree ya, itu bisa jadi kakeknya jadi cucunya, terus nanti keponakan itu jadi omnya. Nah ini kan kelihatan banget ya, randomisasi gitu Kak. Ini Prof ini mencetuskan pertanyaan ini adalah pertanyaan basic ya Prof ya, untuk membuktikan orang berakal. Betul nggak Prof? Betul. Selamat pagi semuanya, salam. Pagi Gurunda. Itu ya. Jadi kalau kita mau mengecek bahwa Allah itu adalah pencipta kita, harusnya dia tahu duluan Musa atau Daud. Kenapa malah kayak tadi itu acak-acakan Kak, kalau ngomongin silsilah gitu Kak. Gimana Kak Nur? Gue tertarik tak yang mau bumi dulu gimana? Boleh nggak? Atau lanjutin narasi lo yang tadi? Ya, boleh dilanjut dulu ya. Boleh saya bertanya sedikit sebelum dilanjut gini ya. Oh, boleh. Kalau saya kan dididik bahwa kalau tentang keimanan itu ya sah-sah saja kita mau mempelajari tentang kisah, tentang sejarah gitu kan ya. Tapi sangat bahaya sekali kalau kita masukkan dalam keyakinan seperti itu. Karena apa? Yang pertama, kita tidak lahir di zamannya. Yang kedua, zaman ini semakin berbeda kehidupan ini. Tetapi tentang ketuhanan atau tentang keimanan, mulai dari zamannya Adam sampai zamannya kita itu masih sama. Allah itu seperti itu. Saya tunjukin dalil Kak ya. Ini dari Alkitab dulu ya, boleh ya? Boleh silakan. Di Alkitab kami, dia yang bertata di atas bulatan bumi. Jelas Kak ya? Tapi ketika saya buka surah Al-Kahf ya, Kahf di ayat 47, saya menarik nih, menemukan di abad ke-7 Allah memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan hal yang baru. Apa itu? Kita lihat. Di surah Al-Kahf ayat 47 dikatakan apa? Dan ingatlah akan hari yang ketika kami perjalankan gunung, kamu akan dapat melihat bumi itu datar. Makanya saya bingung untuk menyamakan Allah Allah di kami dengan Allah Islam itu tidak sama. Karena apa? Allah kami memperkenalkan bahwa bumi itu bulat. Tapi ketika Islam datang di abad 7, dia mengatakan bumi itu datar. Nah itu dia, ini salah satunya Kak. Silakan Tak. Gitu. Ada yang mau disampaikan Prof atau Kak Nur? Iya. Sama berakli ya kan. Kalau memang bumi itu bulat ya, tentu manusia pertama yang tahu bumi bulat adalah Muhammad. Karena dia pernah dibawa keluar angkasa waktu peristiwa Isra dan Miraj. Tapi dia nggak pernah bilang bahwa bumi itu bulat. Nah, saya curiga memang sepertinya itu hanya pepesan kosong. Ya ini saya yang bilang ya, hanya pepesan kosong belaka. Karena kalau dia mengetahui dia betul-betul dibawa ke Sidratul Muntaha, pasti dia ngeliat bumi itu bulat. Sama seperti yang kita imani sekarang. Kenapa kita tahu? Bukan hanya gara-gara kita nonton TV, karena kita juga udah pernah naik pesawat. Kan gitu. Ternyata Nabi Muhammad nggak pernah bilang seperti itu. Jadi saya curiga memang, tadi katanya Kak Nur kan, Allah tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad, tidak terpisahkan. Ya betul. Karena sepertinya Allah ini memang adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Makanya dia nggak tahu bumi itu bulat. Gitu. Saya tidak mengatakan bahwa tidak terpisah oleh Nabi Muhammad ya. Bukti nyata adalah rukun Islam saja. Di situ syahadat secara syariat. Lalu syahadat secara hakikat. Kan gitu, secara yang ketuhanan itu sendiri. Nah, itu juga sama. Yang dimaksud Muhammad dalam Quran ini betul-betul harus dipahami.
Kalau kita membaca Muhammad dalam Quran, langsung kita larinya yang bin Abdillah, maka itu nanti akan rancu untuk keimanan kita. Seperti itu, Pak. Oke, Jadi betul-betul harus hati-hati juga membahas tentang Muhammad. Oke, saya tertarik tadi kakak mengatakan tentang Isra Miraj ya. Itu menurut kakak Isra Miraj itu peristiwa yang betul terjadi atau hanyalah sebuah mimpi, Kak? Yang saya mau tanya gini, Prof. Isra Miraj itu bahasa saja kan? Semuanya itu kan tentang kesadaran. Bentar. Ini saya tadi masih bilang yang tadi ya, Prof ya. Saya nanggepin Prof. Prof, saya tanya, iya saya ini udah naik pesawat belum, Prof? Belum ada pesawat dong nih. Kalau ya saya aja belum naik pesawat, dia sudah mengatakan dalam kitabnya tadi ya, bahwa bumi itu bulat. Allah bertahta dalam bulatan bumi itu. Berarti ini Allah ini benar-benar tahu bahwa bumi itu bulat, betul dong? Iya dong. Iya. Harusnya. Iya. Nah itu sementara Baginda udah pernah Isra Mi'raj. Kenapa tidak ada narasi mengatakan bumi bulat? Malah ayat tadi ya. Coba itu, oh Maimat baca. Yang mana, Al-Qaf atau apa? Ya justru saya ingin bertanya ke Kak Nurilahi ya. Saya cuma mau nanya, peristiwa Isra Miraj itu peristiwa yang terjadi secara nyata atau mimpi, Kak? Menurut Kak Nurilahi, setahu kakak lah. Nyata. Saya tunjukkan ya. Sebentar dulu. Ada dasarnya dulu. Jadi gini, kenapa saya mengatakan itu nyata? Karena itu tentang keimanan. Jadi gini, apa sih yang dimaksud Isra Mi'raj? Nah itu juga harus dipahami. Bukan berarti dia langsung terbang ke langit ketujuh, bukan. Itu simbolis, itu kiasan. Makna dari Isra Mi'raj itu adalah tentang kesadaran diri manusia, tentang ilahiyahnya, tentang Tuhannya. Seperti itu. Oke, saya tunjukkan Kak ya. Itu tadi udah bener, Kak Nurnya udah bener itu, Maimat. Lagi-lagi iman. Ya percaya aja. Percaya. Itu tadi, itu bener statementnya Kak Nur, aku suka tuh. Ya lagi-lagi iman, ya hanya percaya aja. Dipercaya gitu ya. Tapi mau bener atau enggak ya, percaya aja dulu kan gitu. Iya. Tapi saya juga 20 detik ya. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa sebetulnya di dalam hadis dikatakan, dan kami tidak menjadikan mimpi-mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Betul ya? QS Al-Isra 60. Itulah mimpi yang nyata diperlihatkan kepada Nabi. Nah, jadi sebetulnya itu bukan peristiwa yang terjadi, tapi ini sebuah mimpi, Kak. Gitu aja sih yang ingin saya tunjukkan gitu. Maaf, Pak. Gimana tadi Pak bahasanya? Oke. Gimana? Ya. Kita lihat ya. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian manusia. Ini kata-kata ini terdapat dalam QS Al-Isra 60. Itulah mimpi yang nyata yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sebetulnya peristiwanya itu mimpi. Gitu aja Kak, simpelnya.